Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Husnul Hatimah, berasal dari Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Jember Angkatan 2017. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tips kepada kalian, berbagi tutorial bagaimana sih cara memanfaatkan sebuah platform digital e-learning untuk belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah platform digital e-learning bernama Edmodo. Edmodo ini merupakan salah satu platform yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kelas online, terus kuis online, absensi online, seperti itu. Nah, kelebihan yang ada di Edmodo ini ternyata orang tuanya juga bisa memantau dari perkembangan si anak tersebut. Jadi, di sini saya akan memperkenalkan kepada kalian tentang bagaimana sih cara membuat kelas online pada suatu platform digital e-learning, yang mana platform ini sangat mendukung pada pembelajaran abad 21. Kita simak yuk tutorial berikut ini. Edmodo ini tidak hanya bisa diakses di laptop, namun kalian bisa menginstal di Android kalian masing-masing di Play Store. Kalian bisa cari itu Edmodo, kalian bisa install di sana dan bisa melakukan langkah-langkah berikutnya. Oke, yang pertama kita langsung ketik saja Edmodo. Nanti kita akan diarahkan ke newedmodo.com. Langsung klik. Nah, kita nanti masuk ke sini ya, New Edmodo. Ini merupakan tampilan awal dari Edmodo itu sendiri. Nah, kita kepo-kepoin dulu deh dari bawah ya. Nah, seperti ini. Bisa mengatur kelas, melibatkan siswa Anda dengan aman, mudah dan juga gratis. Kayak gitu bisa. Nanti kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Lalu ada bisa perangkat yang guru perlukan untuk belajar itu disediakan juga di Edmodo ternyata, seperti mengirim pesan, berbagi materi di kelas, buat kegiatan belajar mengajar yang dapat diakses di mana saja. Wow, ternyata memang e-learning ini sangat memudahkan dan membantu siswa untuk belajar di mana saja ya. Lalu keunggulannya, dia bisa menghemat waktu juga dengan menggabungkan beberapa kelas secara bersama-sama. Kalau konsep ini kita gunakan secara offline, tetap muka secara langsung di sekolah mungkin memakan banyak waktu ya, tapi ternyata dengan menggunakan platform e-learning itu bisa digunakan untuk menggabungkan beberapa kelas. Dan ternyata bagi siswa ini platform ini disukai karena tingkat kepercayaan dirinya itu nambah, terus dapat menemukan suara di sana, terus dapat merasakan menjadi warga digital, jadinya tuh menjadi seorang pemuda dalam mengikuti perkembangan abad pendidikan ke-21 itu tidak kalah atau tidak ketinggalan zaman. Nah, jadi lebih seru lagi karena belajarnya tuh seperti ini. Dengan cara-cara yang sudah perbarui di masa modern seperti ini. Nah, ternyata selain guru dan siswa, ternyata orang tua bisa memantau anaknya, putra-putrinya itu belajarnya seperti apa, benar-benar belajar atau tidak, terus suasana di kelas itu seperti apa, itu orang tua bisa melihat di sini. Dengan cara orang tua ini nanti akan daftar juga, ini tetap terhubung dengan punyanya guru, dan juga melihat aktivitas di kelas, terus nilai-nilainya itu seperti apa di putra-putrinya tersebut. Nah, untuk admin inti ini kan juga memberikan keuntungan kepada semua orang dengan pengembangan fitur-fitur yang profesional dan komunikasinya itu secara luas dalam sekolah tersebut. Di sini bagi yang sudah memiliki akun Edmodo bisa langsung klik masuk, bagi yang belum kita daftar bersama-sama. Di sini kita klik mendaftar. Di sini kita dianjurkan untuk memilih apakah kita mendaftar kita sebagai guru, akun sebagai guru, atau sebagai murid, atau sebagai orang tua. Ketika kita menjadi seorang guru, jadi kita pilih yang guru. Kalau murid dan orang tua bisa diarahkan ke yang lain. Jadinya tidak salah ini ya, tidak salah tempat seperti itu. Biar lebih maksimal juga penggunaannya. Kita klik yang teacher account.
Nah, di sini silahkan kalian memilih lokasi saat ini. Nah, ternyata bisa diakses loh di seluruh dunia bisa ini. Oke, kalian bisa memilih, kita cari Indonesia. Nah, ini dia ketemu Indonesia. Ketika sudah, kita klik next. Nah, kita ikuti langkah-langkah pada pembuatan akun Edmodo ini. Kita langsung aja, kalau saya lebih suka ini ya, daftar dengan Google, jadi langsung terverifikasi. Atau juga kalian bisa mengisi sendiri seperti ini. Kalau saya lebih suka dan saya menyarankan itu langsung daftar dengan Google biar lebih simpel. Kan akun kalian itu sudah ada kan. Oke, kita pilih menu akun mana yang akan digunakan untuk mendaftarkan Edmodo. Kita klik seperti ini. Jangan lupa dipelajari, jangan asal izinkan. Lalu ketika sudah kalian pelajari dan kalian pahami, klik izinkan. Nah, ini dia. Ketika sudah, nanti akan diverifikasi email kalian. Kita klik next. Nah, di sini kalian harus mengisi data diri kalian, Mr., Mrs., kayak gitu ya. Miss Mahsul Khotimah, namanya akunnya nanti ada gitu. Kita klik down. Selesai, down. Selesai. Nah, cukup simpel kan untuk mendaftarkan Edmodo, dan kita bisa membuat ruang kelas sendiri atau ruang kelas secara e-learning yang bisa kita manfaatkan. Ini dia platform Edmodo atau ruang kelas yang bisa kalian gunakan di sini. Dan jangan lupa kalian lengkapi data diri kalian seperti foto profil agar orang-orang itu tidak salah orang kayak gitu. Bisa jadi namanya sama tapi orangnya berbeda, sehingga memudahkan untuk mengenalkan orang tersebut dengan cara membedakan dari foto profilnya. Nah, di sini saya akan memperkenalkan menu-menu yang berada di Edmodo itu. Di sini ada kelas, bisa membuat kelas, terus jam, dan juga ada message. Di sini juga ada grup. Oke, kita buat kelas dulu ya. Join School ini juga bisa digunakan ketika sekolah tersebut sudah memanfaatkan Edmodo ini menjadi salah satu pusat e-learningnya. Jadi nanti satu sekolah itu bisa masuk di sana. Enak kan? Jadi sekolahnya itu bisa online seperti ini. Coba kita buat kelas ya. Create kelas. Nah, kita di sini disuruh mengisi identitas kelas. Contohnya kelas ekosistem gini ya. Terus di sini silakan deskripsikan. Misal kelas ekosistem 10 IPA 1, misal kayak gitu ya. Lalu di sini ditulis ininya, grade-nya, subjek ini terkait tentang apa? Tentang sains. Biology. Oke, baru kita keep. Kita tunggu beberapa saat dan kita akan disuguhkan ternyata kelas yang sudah kita buat tadi sudah selesai. Nah, di sini bisa kita meng-add student, yang mana student ini harus sudah memiliki atau mendaftarkan Edmodo-nya kayak gitu ya. Nah, di sini merupakan kelas ekosistem G pada kelas ini. Nah, sudah kan ya. Yang kalian bisa manfaatkan semuanya di sini. Pause dan lain-lain. Nah, ini merupakan kode kelas yang mana daripada kalian memilih satu-satu mengundang siswanya ya, ini bisa kalian copy, lalu bisa kalian share ke WhatsApp grup, lalu peserta didik kalian akan memasukkan kode ini untuk masuk ke dalam kelas kalian. Udah banget kan? Nah, ternyata di sini ada banyak fitur yang bisa kalian manfaatkan.
Ya, misal kita coba ya, kita mulai. Kita bisa pause. Kita bisa menambahkan polling di sini juga. Dan kita bisa pause. Nah, nanti akan terbaca oleh beberapa murid kita. Nanti di sini akan terlihat di vote berapa persen siswa kita yang kabarnya baik atau kurang baik. Dalam artian mungkin karena sakit atau seperti apa. Karena kondisinya seperti ini, mungkin ya kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita. Seperti itu. Istirahat yang cukup, istirahat yang banyak. Di sini ada menu folder, di mana di folder ini kita nanti bisa manajemen folder-folder yang bisa kita gunakan atau bisa kita share di ini, biar berkumpul jadi satu, biar tidak tercecer materi-materi kita yang sudah kita share. Contoh foldernya ekosistem 1, terus pilih size. Nah, di sini sudah masuk ya foldernya kita. Jadinya kita bisa memasukkan folder atau data yang bisa diakses oleh siswa nanti. Kita pilih new. Kita bisa memilih file upload atau membuat new folder lagi, atau membagikan sebuah link, bisa juga membagikan kuis, atau kita bisa memanfaatkan Word document, Excel worksheet, atau PowerPoint presentation. Terserah. Mungkin saya awali dengan file upload dahulu ya. Saya ingin mengupload file yang nantinya akan bisa buat belajar siswa. Misalkan cari foldernya. Nah, ini dia. Misalkan saya ingin mengupload file, karena ini ya, kita klik open di sini. Kita tunggu prosesnya hingga selesai, baru nanti bisa tersimpan. Memang harus bersabar ketika mengupload file. Saya ingatkan lagi bahwasanya ketika kita mengupload file itu ukurannya itu besar, mungkin akan memakan waktu sedikit lama. Jadi betul-betul sebagai seorang guru yang baik, guru yang profesional, kita harus menyiapkan dengan betul perangkat pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi biar tidak memakan waktu ketika mengajar nantinya. Kita tunggu dulu prosesnya.
Nah, kita sudah berhasil mengupload file materi. Kita bisa meng-add file. Kita tunggu beberapa saat, nanti akan muncul di sini di menu ekosistem 1. Biasanya ketika e-learning itu biasanya per pertemuan, misal pertemuan 1 di sana ada PPT apa, atau ada kuis apa, atau ada presensi yang bagaimana, itu bisa diakses di sana. Itu terserah kalian. Gitu ya. Nah, ini kan sudah masuk buku materi 1. Kita coba lagi upload file. Kita cari file lagi. Mungkin PPT kita masukkan. PPT kita masukkan juga sebagai salah satu perangkat pembelajaran siswa. Nah, jangan lupa ternyata di itemnya juga ada link yang bisa kita bagikan, entah itu mungkin link YouTube atau link presensi, itu bisa kita gunakan untuk akses di sana. Kita copy, kita masukkan ke menu link, atau kita bisa membuat kuis di sini juga. Nanti kita akan coba ya. Nah, sudah selesai, kita add file. Lalu kita bisa memasukkan link mungkin yang bisa diakses. Terlebih dahulu kita harus melihat, misal kita ingin siswa kita itu mengakses link dari YouTube. Kita bisa mencari video pembelajaran di YouTube, linknya bisa kita share di kelas ekosistem itu. Saya ambil contoh. Nah, kita langsung menulis. Kita bisa menulis link materi pembelajaran. Misalnya kita memilih yang ini. Kita copy linknya. Lalu kita bisa masukkan ke kelas ekosistem. Di sini. Nah, kita beri judul di sini. Pengantar ekosistem. Misal seperti itu ya. Masukkan dan kita add linknya. Nah, kan sudah masuk nih linknya di sini. Nanti siswa-siswanya bisa mengaksesnya kayak gini. Langsung muncul ke YouTube materi tentang ekosistem tadi, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba tentang membuat kuis. Nah, di sini kita bisa meng-create kuis yang akan kita bagikan ke peserta didik kita. Nah, di sini ditulis
kuisnya judulnya apa, semisal ekosistem, lalu kerjakan kuis berikut ini dengan judul, kayak gitu ya. Terus ini ada soal-soalnya, bisa kita manfaatkan di sini. Ini bisa multiple choice atau benar salah atau jawaban singkat, atau bisa dengan jawaban yang panjang kayak gitu, atau mencocokkan kayak gitu. Terserah kalian ingin membuat seperti apa. Coba saya di sini ingin membuat jawaban ini ya, jawaban panjang kayak gitu. Pertanyaan saya misal, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem, misal seperti itu ya. Itu nanti di sini kalian bisa memasukkan poinnya dan lain-lain. Kalau sudah selesai, nanti kalian di sini juga bisa menggabungkan kayak tambahan file atau ada link. Coba lihat link di bawah ini kayak gitu bisa. Ketika menambahkan, menduplikasi, itu bisa kalian klik add ini. Nah, di sini juga kalian bisa menuliskan juga, misal nggak harus jawaban yang panjang, bisa multiple choice, itu bisa juga kayak gitu ya, terserah kalian kayak gitu. Semisal sudah, kita coba cek bagaimana sih hasil ketika siswa nanti melihat. Kita lihat previews. Oh, ternyata belum di sini. Itu aja ya. Di sini kalian dianjurkan misal ini ya, contoh aja ya, misal jawaban A apa gitu ya, B apa, C apa, misal kayak gitu. Kalian isi, kalian kasih poin, jangan lupa. Terus tambahkan berapa soal di add new question, bisa kalian pilih. Terus kalian bisa melihat hasil dari ini ketika nanti siswanya melihat itu kayak gimana bentuknya, apakah sudah sesuai dengan yang kalian harapin. Jadi nanti siswanya kayak gini nih ngelihatnya dan juga menjawab soalnya. Oke, kita kembali lagi ya. Ini ada waktunya juga. Kita kembali lagi. Nah, ketika sudah, kita bisa sign. Nah, di sini kita bisa menge-share ke kelas ekosistem. Lalu kita kasih due date-nya atau batas pengumpulannya, misal 17. Nah, di sini juga disediakan waktunya. Waktu pengumpulannya itu jam berapa kayak gitu. Misal pukul 11.59 ya. Terus dikunci ketika, jadi biar aman, jadi siswa itu bisa mengakses ketika jam tersebut. Close kuis juga pada jam tersebut, waktunya 60 menit. Ini bisa di random kuisnya atau ada progresnya kayak gini, itu terserah Bapak Ibu atau teman-teman yang mau menggunakannya. Di assign, lalu nanti akan muncul ke forumnya siswa kayak gini ya. Nah, ini sudah. Coba kita cek ke menu pause. Nah,
Kita lihat, oh ternyata Bu Ima sudah membagikan kuis. Di sini anak-anak bisa mengerjakan. Lalu ada poll atau yang bisa di vote itu. Nah, di kelas ekosistem ini untuk melihat kuis kayak gitu. Lalu bisa mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke menu utama. Jadi, pada intinya Edmodo ini bisa digunakan sebagai salah satu alternatif e-learning yang gratis. Jadinya bisa dimanfaatkan Bapak Ibu untuk membuat kelas online. Jadi, walaupun pembelajarannya daring, kondisinya pandemik, pembelajaran belajar mengajar, kegiatan belajar mengajar harus tetap terjalankan, harus tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya dan juga seperti biasanya. Mungkin cukup sekian perkenalan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, dan ketika ada hal-hal yang belum kalian ketahui, ada yang belum dimengerti, kalian bisa komen di bawah. Kita bisa share pengetahuan, kita bisa diskusi di sana, kita bisa share informasi. Seperti itu, kita belajar bersama-sama di sini. Dan itulah sekilas tutorial bagaimana cara membuat e-learning. Dalam hal ini platformnya adalah Edmodo yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran online, untuk membuat kelas online, untuk membuat kuis, untuk mengupload file, mengupload PPT dan lain-lain sebagainya sudah kita pelajari tadi. Mohon maaf selama dalam pemberian tutorial ada salah kata atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Saya secara pribadi mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.